Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat iman, sehingga sampai sekarang kita masih memiliki kepekaan dalam hal menuntut ilmu ataupun belajar. Nah, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam 2. Selain itu, semoga apa yang nantinya kami jelaskan dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga bagi orang yang menonton video ini. Untuknya itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 ataupun pemateri 1 yang akan membahas tentang periode sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, dalam hal ini, saya atas nama Nurfidia, selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang periode masuknya Islam di Indonesia, periode berkembangnya Islam di Indonesia, dan periode pendidikan Islam di zaman kerajaan. Adapun pemateri kedua atas nama Vivi Fatrika. Nah, langsung saja yaitu periode masuknya Islam di Indonesia. Berbicara mengenai periode masuknya Islam di Indonesia, yaitu lahirnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masehi, yang menimbulkan suatu tenaga penggerak yang luar biasa yang pernah dialami oleh umat manusia ataupun umat Islam. Islam merupakan gerakan terbesar yang telah berjalan sepanjang zaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun masuknya dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari dua segi, yaitu segi historis dan segi sosiologis, di mana hal ini sangatlah kompleks dan memiliki banyak masalah, terutamanya dalam hal perkembangan sejarah atau perkembangannya awal Islam. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang lama dan ada pendapat yang baru, di mana pendapat yang lama sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dan pendapat yang baru menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ungkap Andi Mustafa Abdullah pada tahun 1999. Namun dalam hal ini yang pasti yaitu hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki oleh Islam yaitu daerah Aceh, ungkap Taufik Abdullah pada tahun 1983. Berbicara mengenai Islam di Nusantara tidak terlepas dari grand teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, masuknya Islam ke Indonesia yaitu menimbulkan pasar persepsi yang dimana diramalkan dengan berbagai teori yang menjahil perdebatan panjang atau bahkan cenderung tidak berujung. Nah, perbedaan tersebut terutama terfokus pada tiga masalah ataupun tiga masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam di Nusantara, yang kedua para pembawanya, dan yang ketiga itu waktu kedatangannya. Namun dalam hal ini pendapat tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama pendapat yang pertama yang dipelopori oleh sarjana orientalis Belanda, di mana diantaranya yaitu Snoek Hurgronje yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dari Gujarat ataupun bukan dari Arab, dengan buktinya yang ditemukannya makam sultan yang beragama Islam pertama kali, yaitu Malik As-Soleh, di mana raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang dikatakan berasal dari Gujarat. Adapun pendapat yang kedua yaitu yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana Muslim, diantaranya Prof. Hamka. Adapun Prof. Hamka menyatakan bahwa seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan
di Medan, di mana pada tahun 1963 Hamka dan teman-temannya berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi sampai ke-8 Masehi, langsung dari Arab. Nah, adapun yang ketiga, pendapat dari sarjana Muslim kontemporer, yaitu Taufik Abdullah, yang menyatukan ataupun mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurutnya bahwa memang benar Islam sudah masuk ataupun datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, yaitu pada abad ke-7 Masehi sampai ke-8 Masehi. Adapun berbagai teori tentang masuknya Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli, ada 6, yaitu teori Arab, di mana teori Arab ini menyatakan bahwa Islam datang dari Arab, tepatnya di Hadramaut, di mana teori ini pertama kali dikedepankan oleh Crawford pada tahun 1820. Adapun teori yang kedua yaitu teori India atau Gujarat, di mana disebutkan pula dalam buku sejarah bahwasanya Islam masuk ke Indonesia Indonesia dibawa oleh India atau disebut dengan teori India. Hal ini dikemukakan oleh Pinsnapple, seorang ahli Melayu dari Universitas Leiden ataupun Belanda pada tahun 1872. Adapun teori yang ketiga yaitu teori yang dikembangkan oleh Fatimi, yang menyatakan bahwa Islam datang dari Bengali atau Bangladesh. Dalam hal ini, ia mengutip keterangan Tom Perez yang menganggap bahwa kebanyakan orang yang terkemuka di Pasai adalah orang Bengali atau keturunan mereka. Adapun teori ini lebih menitibaratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang dialami oleh masyarakat Islam dengan merasakan ketika kebudayaan tersebut memiliki persamaan dengan Persia. Adapun teori yang selanjutnya yaitu teori Cina, di mana teori ini beranggapan bahwa Islam dibawa oleh Cina, di mana pada saat itu terdapat perkampungan di Cina yang berada di Nusantara ataupun Indonesia. Yang selanjutnya yaitu saluran Islamisasi. Nah, kedatangan Islam dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat pada umumnya dilakukan secara damai. Nah, apabila situasi politik suatu kerajaan yang mengalami kelemahan ataupun kekacauan, maka Islam dijadikan sebagai alat politik, karena pada saat itu ia mengadakan hubungan antara pedagang Muslim pada saat itu, di mana hal tersebut ia berhubungan dengan pedagang Muslim yang posisinya kuat dan serta menguasai pelayaran dan perdagangan. Nah, apabila kerajaan Islam apabila kerajaan Islam pada saat itu sudah berdiri, maka penguasanya melancarkan perang terhadap kerajaan non-Islam. Hal itu bukanlah karena persoalan agama, namun hal itu karena dorongan politis untuk menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu menurut Ukha Terajitasmita, bahwasanya saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama saluran perdagangan. Nah, dalam hal ini saluran Islamisasi melalui perdagangan yaitu sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka memiliki kapal dan saham.
Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Nah, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Nah, dalam hal ini sebelum menikah ataupun kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Nah, jalur perkawinan ini akan lebih menguntungkan jika terjadi perkawinan antara saudagar muslim atau bangsawan atau anak raja apabila dan ataupun anak adipati, karena raja dan anak adipati ataupun bangsawan itu turut kemudian mempercepat proses islamisasi. Adapun yang ketiga yaitu saluran tasawuf atau tarekat. Nah, pengajar-pengajar tasawuf ataupun sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Hal ini mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Adapun saluran yang keempat yaitu saluran pendidikan. Nah, dalam hal ini islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru, kiai-kiai dan ulama-ulama. Di mana di pesantren atau pondok ini calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Nah, setelah mereka keluar dari pesantren ataupun pondok, ia pulang ke kampung halaman masing-masing untuk mendakwahkan dan mengajarkan Islam. Yang selanjutnya yaitu saluran kesenian. Dalam saluran ini bahwasanya yang paling dikenal yaitu pertunjukan wayang, di mana seorang tokoh yang bernama Sunan Kalijaga, tokoh yang paling mahir dalam memantaskan wayang, dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya dan mengucapkan kalimat syahadat. Yang selanjutnya yaitu saluran politik. Nah, dalam hal ini saluran politik sangat berpengaruh karena raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa melalui jalur politik para wali songo melakukan strategi dakwah mereka di kalangan para pembesar kerajaan seperti Majapahit dan Pajajaran. Nah, selanjutnya yaitu periode perkembangan Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam pada fase ini ditandai dengan terbentuknya sistem langgar atau surau sebagai pusat studi Islam. Agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim. Sambil berdagang, mereka menyiarkan agama Islam. Nah, setiap ada kesempatan, mereka memberikan pendidikan dan ajaran agama. Mereka mendirikan masjid-masjid untuk digunakan untuk mengerjakan salat Jumat, dan setiap kampung mendirikan suara atau langgar untuk digunakan untuk pengajian Al-Quran dan mengerjakan salat 5 waktu. Pengajian Al-Quran dibedakan menjadi 2 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan rendah atau pemula dengan materi pengenalan huruf-huruf hijaiyah dan bacaan Al-Quran pada malam hari dan di pagi hari setelah sholat subuh. Kemudian tingkatan kedua yaitu dengan penambahan pembelajaran seperti pelajaran lagu, kasidah, barasanji, dan juga tajwid. Adapun yang ketiga yaitu periodisasi ataupun periode pendidikan Islam pada zaman kerajaan. Nah, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam di Nusantara, baik sebagai bagi agama maupun sebagai arus kebudayaan. Setelah 3 abad bergulat dalam proses penyelesaian terhadap kultur masyarakat di Indonesia, Islam menjelma dalam kekuatan politik dengan munculnya berbagai bentuk pemerintahan yang bercorak kerajaan di berbagai daerah, khususnya di wilayah pesisir pantai. Di antaranya itu yang pertama, kerajaan Islam di Aceh. Kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai di daerah Aceh yang berdiri pada tahun
ataupun pada abad 10 Masehi. Nah, sistem pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasha yaitu materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syar'i dan ialah fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Yang ketiga yaitu tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama. Yang keempat yaitu biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Nah, adapun yang kedua kerajaan yaitu kerajaan Islam di Demak. Nah, sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak yaitu mendirikan masjid-masjid di tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Adapun yang ketiga itu kerajaan Islam di Mataram. Nah, pada zaman kerajaan di Mataram, pendidikan sudah mendapat perhatian sedemikian rupa seolah-olah tertanam kesadaran bahwa akan pendidikan pada masyarakat kala itu. Di setiap desa diadakan tempat pengajian Al-Quran tentang huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, barasanji, pokok dan dasar-dasar ilmu agama Islam dan sebagainya. Selain pembelajaran Al-Quran, ada juga tempat pengajian kitab bagi murid-murid yang telah khatam mengaji Al-Quran. Adapun yang keempat yaitu kerajaan Islam di Banjarmasin. Nah, sistem pendidikan di Banjarmasin yaitu adalah sistem pendidikan kitab yang di pondok pesantren yaitu dengan menggunakan sistem halaqah dan juga menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa daerah atau Banjar, sedang para santrinya itu menyimaknya. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Fatrika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Langsung saja, periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang keempat yaitu periode pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Terhadap pendidikan Islam, pada awalnya Belanda membiarkan saja menurut sistem kerajaan Mataram. Namun, lambat laun mereka mengubah pendidikan Islam di Indonesia sedikit demi sedikit. Pendidikan Islam di Indonesia mencapai puncak kemundurannya sebelum tahun 1900 Masehi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1901, Belanda melakukan politik etis, yaitu dengan mendirikan pendidikan rakyat sampai ke desa yang memberikan hak-hak pendidikan kepada pribumi dengan tujuan untuk mempersiapkan pegawai-pegawai yang nantinya akan bekerja untuk Belanda dan untuk menghambat pendidikan nasional. Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi Islam di Indonesia seperti Sumatera Tawalid, Jamiatul Khair, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Organisasi-organisasi Islam tersebut mendirikan sekolah-sekolah Islam di mana sistem pengajarannya tidak lagi di surau dengan sistem tradisional, melainkan sudah menggunakan sistem klasikal dengan kurikulum pengajaran agama dan pengetahuan umum, walaupun kondisinya masih sederhana. Selanjutnya, periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang kelima yaitu periode pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 dengan semboyan Asia Timur Raya atau Asia untuk Asia. Pada awalnya,
pemerintah Jepang seakan-akan membela kepentingan Islam sebagai siasat untuk memenangkan perang. Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, pemerintah Jepang membolehkan didirikannya sekolah-sekolah Islam dan pesantren-pesantren yang terbebas dari pengawasan Jepang. Maksud dari pemerintah Jepang adalah agar kekuatan umat Islam dan nasionalis bisa dialihkan untuk kepentingan memenangkan perang yang dipimpin Jepang. Zaman penjajahan Jepang sebenarnya memperlihatkan gambaran buruk mengenai pendidikan Islam bila dibandingkan dengan masa-masa akhir pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20. Perguruan tinggi hanya terdiri dari 4 buah dan belum dapat melakukan kegiatan. Jumlah murid sekolah dasar merosot 30%, jumlah murid sekolah menengah merosot 90%, guru-guru SD berkurang 35%, guru sekolah menengah tinggal 5%, dan angka buta huruf sangat tinggi. Periodisasi sejarah pendidikan Islam yang keenam yaitu periode pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Setelah merdeka, pendidikan Islam di Indonesia mulai mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam setahap demi setahap dimajukan. Istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman kolonial sudah mulai beradaptasi dengan tuntutan zaman. Sekolah agama termasuk madrasah ditetapkan sebagai model dan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1958, pemerintah terdorong untuk mendirikan madrasah negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajaran agama dan 70% pengajaran umum, dengan sistem penyelenggaraan yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Pada tahun 1975 dikeluarkan SKB, di mana madrasah diharapkan memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam sistem pendidikan, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum. Perkembangan pendidikan Islam terus ditingkatkan. Tuntutan untuk mendirikan perguruan tinggi juga meningkat. Sebelum kemerdekaan Indonesia, sebenarnya telah ada perguruan tinggi pertama yang didirikan di Padang. Kemudian setelah kemerdekaan telah banyak perguruan tinggi yang didirikan di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang ketujuh yaitu periode pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Periode pendidikan Islam pasca kemerdekaan terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Setelah kemerdekaan Indonesia dalam banyak hal mengalami perubahan. Perubahan tersebut bukan hanya dalam bidang pemerintahan tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan pendidikan bersifat mendasar yaitu menyangkut masalah penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah merdeka.
Pembaharuan tersebut meliputi pembaharuan tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Periode yang kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Adapun sasaran pembangunan jangka panjang dalam bidang pendidikan adalah terbinanya iman bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi antara lahir dan rohani, mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong. Periode yang ketiga yaitu pendidikan Islam pada masa reformasi. Pada masa ini, peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh termasuk di dalamnya madrasah menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang isinya meliputi: pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, ketakwaan, dan akhlak. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.